Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Dewan Juri, dosen pembimbing, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta kegiatan Bright Impact Business Challenge 2025 yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia. Perkenankan kami dari tim Cizibam Dimsum untuk memulai presentasi bisnis plan kami pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan ide usaha berbasis inovasi kuliner yang kami bangun. Dalam kompetisi ini, kami berusaha menghadirkan sebuah konsep bisnis yang tidak hanya kreatif dan relevan dengan tren pasar saat ini, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harapannya melalui pemaparan materi ini, Bapak, Ibu juri, dan seluruh audiens dapat melihat keunggulan dan kelayakan usaha Cizi Bam Dimsum sebagai bisnis kuliner kekinian yang siap bersaing. Tanpa berlama-lama, kami akan memulai presentasi kami dalam mengembangkan ide bisnis ini. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Nada Tifasya dengan NIM 2304018. Yang kedua ada Irma Yulia dengan NIM 2304017. Yang ketiga ada Nurul Aini dengan NIM 2304021. Dan yang keempat ada Rani Hanifah Kansa dengan NIM 2304080. Baik, materi pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Nada Tifasya. Kepada Nada, saya silakan. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu Cizibam Dimsum merupakan inovasi jajanan kekinian yang memadukan konsep dimsum modern dengan sentuhan keju lumer yang menjadi ciri khasnya. Desain sebagai cemilan yang praktis, terjangkau dan tetap mengutamakan higienitas, produk ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dengan makanan enak, estetik, mudah dibawa, dan tetap ramah di kantong. Dengan tekstur crispy di luar, creamy di dalam, Cizibam Dimsum berhasil menghadirkan pengalaman kuliner yang menggugah selera dan mengikuti tren makanan kekinian yang sedang digandrungi terutama oleh kalangan muda seperti mahasiswa, pelajar, dan anak-anak. Selanjutnya, yaitu profil dan visi usaha. Visi usaha kami yaitu menjadi brand dimsum keju lumer terdepan yang inovatif, higienis, terjangkau, dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Cizibam Dimsum ingin menjadi cemilan pilihan utama baik bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun keluarga yang mengutamakan sensasi rasa modern dan unik. Visi ini kami wujudkan dengan membangun citra produk sebagai cemilan berkualitas dan konsisten, selalu menyuguhkan keju lumer serta teksturnya pada setiap gigitan. Cizibam Dimsum berkomitmen untuk terus hadir sebagai snack yang bukan hanya lezat, tapi juga membawa kesan seru dan memuaskan bagi para penikmatnya. Misi usaha kami yang pertama yaitu kualitas yang konsisten, yaitu dengan menyajikan produk dengan standar rasa yang stabil dari waktu ke waktu. Setiap box yang diterima konsumen harus memiliki kualitas aroma, rasa dan tekstur yang sama, crispy, creamy, dan nikmat. Yang kedua yaitu inovasi yang berkelanjutan. Dengan mengikuti perkembangan tren kuliner kekinian dengan menghadirkan varian rasa, bentuk, atau packaging baru agar produk tetap relevan dan diminati. Yang ketiga, yaitu pelayanan ramah dan profesional, yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat, sopan, dan memudahkan pelanggan yang baik melalui pemesanan langsung maupun online. Nah, di sini penting karena kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama bagi kami sebagai penjual, yaitu branding digital yang kuat. Simakan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk menjadi kedekatan dengan pelanggan, serta mempromosikan produk dan membangun brand awareness. Yang kelima, yaitu potensi ekspansi bisnis, yaitu dengan mengembangkan usaha menjadi lebih besar melalui pembukaan cabang, sistem reseller, maupun franchise, sehingga Cizibam Dimsum dapat dikenal dan dinikmati dengan lebih luas. Selanjutnya, yaitu keunggulan produk. Yang pertama, keju lumer sebagai signature produk. Keunggulan utama Cizibam Dimsum adalah keberadaan keju lumer di dalam setiap potongan dimsum, berbeda dari dimsum goreng biasa.
Produk ini memberi pengalaman yang lebih creamy, modern, dan cocok dengan selera anak muda yang menyukai makanan bertekstur unik. Nah, keju lumer ini menjadi karakter khas yang membuat konsumen mudah mengingat dan membedakannya dari produk kompetitor. Keju yang kami gunakan dipilih secara khusus agar tetap meleleh sempurna setelah digoreng dan memberikan sensasi cheese pull yang membuat setiap gigitan terasa puas dan meninggalkan kesan yang dalam. Yang kedua, yaitu harga super terjangkau dengan 10.000 per box atau dengan berisikan 3 pieces. Harga adalah salah satu strategi utama Cibam Dimsum dengan hanya harga 10.000 yang terjangkau, konsumen sudah bisa mendapatkan satu box berisi 3 pieces dimsum yang crispy dan creamy. Nah, harga ini sangat bersaing di pasaran, terutama bagi target pasar seperti pelajar dan mahasiswa. Jadi kami memilih harga yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Model harga ini membuat produk menjadi mudah dijangkau berbagai kalangan, cocok untuk repeat order, dapat dibeli dalam jumlah yang banyak, dan cocok untuk acara atau kumpul-kumpul bersama dengan teman. Nah, cemilan ini juga low budget yang tidak mengorbankan kualitas. Yang ketiga, yaitu bahan yang higienis dan proses produksi terstandar. Cizbam dimsum menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti daging segar, kulit yang bersih, keju premium, serta bumbu racikan yang konsisten. Proses produksi dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan alat, menggunakan sarung tangan saat membuat produk. Yang ketiga, menyimpan bahan pada suhu yang aman. Dan yang keempat, penggorengan dengan minyak yang bersih. Nah, dengan standar ini, produk dapat dipastikan aman dikonsumsi, tidak mudah tidak mudah rusak dan tetap crispy meski dibawa pulang. Yang keempat, yaitu tampilan yang menarik dan mudah viral. Izbam dimsum dirancang dengan tampilan yang instagramable, yaitu dengan warna golden brown yang menggoda. Teksturnya yang meleleh saat digigit, packagingnya yang rapi dan kekinian, dan cocok untuk konten foto maupun video. Konsumen sering membagikan pengalaman makan di media sosial sehingga membantu promosi organik tanpa biaya tambahan. Nah, tampilan yang estetik menjadi nilai tambah di era digital. Yang kelima, itu porsi pas dan disukai segala usia. Porsi 3 pieces per box dirancang agar praktis dan pas sebagai cemilan kapan saja. Produk ini dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, mahasiswa, orang dewasa, hingga keluarga. Dimsum ini cocok dinikmati dengan snack sore, teman belajar, hidangan pelengkap saat kumpul dengan keluarga, maupun menu tambahan saat makan siang. Nah, tekstur yang crispy dan keju yang lumar membuatnya menjadi makanan yang fleksibel untuk segala suasana. Jadi, sistem dimsum hadir sebagai inovasi produk kuliner kekinian yang menggabungkan harga terjangkau, rasa premium, tampilan menarik, dan sistem produksi yang higienis. Dengan visi yang besar menjadi brand dimsum keju lumer terkemuka, usaha ini menjadi peluang yang sangat besar untuk berkembang melalui strategi digital marketing, inovasi, dan ekspansi jaringan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadati Fasya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Target utama kami itu adalah pelajar dan mahasiswa karena segmen ini adalah market paling potensial karena mereka suka mencoba jajanan baru dengan harga terjangkau. Kizibam Dimsum menawarkan sensasi keju lumer yang kekinian dan sangat cocok dengan gaya hidup mereka yang aktif di media sosial. Dengan harga 10.000 per box, membuat mereka tidak berpikir dua kali untuk mencobanya. Nah, target selanjutnya yaitu pekerja dan keluarga muda karena mereka membutuhkan cemilan cepat saji yang praktis dan bisa dinikmati sambil bekerja atau berkumpul bersama keluarga. Biasanya keju lumer yang gurih dan creamy menjadi pilihan yang pas sebagai cemilan sore maupun teman makan siang. Packaging yang rapi juga menjadi nilai tambah. Dah, eh, yang ketiga itu anak-anak. Rasa gurih dan keju lumer menjadi favorit anak-anak. Walaupun bukan pembuat keputusan, anak-anak juga sangat mempengaruhi pembelian orang tua. Cheesy Bundles sama menjadi pilihan aman, higienis, dan cocok untuk lidah anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu reseller atau penjual kecil. Produk ini memiliki prospek besar untuk dijual kembali di warung kopi, kantin sekolah, stand kecil, atau toko cemilan. Nah, modal kecil, tampilan menarik, dan permintaan yang tinggi membuat Cheesy Bang Dimsum cocok menjadi produk kerjasama bersama reseller. Nah, selanjutnya itu area pemasaran yang tepat kami yaitu pemukiman padat, yaitu dengan aktivitas tinggi, banyak keluarga dan mahasiswa. Selanjutnya itu sekolah dan kampus, target utamanya itu pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya itu ya ada bazar dan expo.
Itu untuk memperluas brand awareness secara langsung. Dan yang terakhir yaitu ada online online delivery melalui WhatsApp atau Instagram. Karena jangkauan ini lebih luas tanpa perlu toko fisik. Selanjutnya itu pesaing. Pesaing langsung kami yaitu penjual dimsum goreng biasa yang menawarkan harga murah tetapi belum memiliki inovasi rasa keju lumer. Cizibam hadir dengan diferensiasi rasa yang lebih modern dan memikat. Misalnya itu ada pesaing tidak langsung. Jajanan kekinian seperti kondok, takoyaki, seblak, atau frozen dimsum dari minimarket. Produk-produk ini populer, tapi tidak memiliki signature berupa lelehan keju khas Cizibam. Nah, fashion brand kami yaitu Cizibam Dimsum diposisikan sebagai jajanan kekinian worth it. Paduan antara harga murah, rasa unik, tampilan menggoda, dan konsep keju lumer yang sedang tren. Cocok untuk semua kalangan, terutama anak muda yang mencari cemilan enak tetapi tetap hemat. Nah, selanjutnya yaitu strategi bisnis. Dalam strategi harga, harga yang kami pakai yaitu 10.000 per box ditetapkan sebagai strategi agar produk tetap bisa dijangkau oleh pelajar dan pekerja, namun tetap memberikan value berupa rasa yang premium dan unik. Konsumen merasa bahwa kualitas dan pengalaman makanan yang mereka dapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang dikeluarkan. Dalam strategi distribusi, kami menggunakan sistem PO atau pre-order. Metode ini mengurangi risiko stok tidak terjual, memastikan makanan selalu fresh, dan memudahkan kontrol bahan baku. Konsumen hanya perlu memesan melalui WhatsApp atau Instagram, lalu produk dibuat khusus sesuai permintaan. Selanjutnya yaitu penjualan di expo atau bazar. Bazar menjadi momen penting untuk mengenalkan produk ke banyak orang dalam waktu singkat. Pengunjung bisa melihat langsung tekstur crispy dan keju lumer yang menggoda, sehingga peluang pembelian impulsif sangat tinggi. Nah, yang ketiga itu pengantaran langsung atau ojek online. Untuk jangkauan yang lebih luas, pemesanan dapat diantar langsung ke rumah konsumen atau melalui layanan ojek online. Praktis, cepat, dan memudahkan konsumen menikmati dimsum tanpa harus keluar rumah. Nah, strategi selanjutnya yaitu strategi promosi. Kami memakai Instagram marketing. Akun Instagram digunakan sebagai etalase digital, konten foto dan video keju lumer, Reels, proses pembuatan, dan feed yang estetik dan menarik perhatian pengguna. Reels sangat efektif untuk membuat produk cepat viral. Nah, selanjutnya melalui WhatsApp, broadcast, dan katalog. WhatsApp digunakan untuk komunikasi personal seperti katalog, produk, jadwal PO, dan follow-up pelanggan. Cara ini membangun hubungan yang lebih dekat dan membuat pelanggan merasa diperhatikan. Nah, yang ketiga, kami akan menggunakan testimoni dan ulasan pelanggan. Foto dan komentar post dari pelanggan menjadi social proof yang sangat kuat. Testimoni membuat calon pembeli lebih yakin bahwa produk berkualitas, enak, dan layak dicoba. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irma Yulia. Kepada Irma Yulia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu lokasi dan proses produksi. Produksi Cizibam Dimsum dilakukan di rumah dengan standar kebersihan yang dijaga ketat. Semua proses dikelola teratur agar setiap dimsum yang keluar punya rasa dan kualitas fresh, crispy, dan kejunya tetap lumer. Proses kerjanya sederhana tetapi terstruktur, mulai dari persiapan bahan, produksi adonan, pengisian dan pembentukan, pengukusan, penggorengan, pengemasan, lalu didistribusikan ke pelanggan. Dengan alur ini, produk selalu dalam kondisi terbaik saat diterima oleh pelanggan, masih dalam kondisi panas, renyah, dan menggugah selera. Nah, yang kedua yaitu struktur sumber daya manusianya. Untuk menjaga kelancaran operasional, tim dibagi menjadi beberapa peran. Yang pertama yaitu manajer atau ketua, mengatur arah usaha, mengambil keputusan penting, dan memastikan semua bagian berjalan dengan tujuan awal. Tim produksi bertujuan untuk jagoan mengelola dapur dimsum dari bahan mentah hingga siap disajikan. Selanjutnya tim pemasaran bertujuan untuk mengurus konten Instagram, balas chat pelanggan, hingga mengatur jadwal PO. Dan yang terakhir yaitu tim keuangan, mencatat arus kas, menghitung keuntungan, dan membuat laporan keuangan.
Pembagian tugas ini membuat kerja lebih rapi dan meminimalkan kesalahan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bahan utama produksi. Setiap hasil produksi, bahan-bahan yang dipastikan dalam kondisi fresh untuk menjaga rasa. Bahan yang digunakan yang pertama yaitu ada kulit dimsum dan daging ayam yang segar, serta keju lumer khas Cizibam. Bumbu-bumbunya sederhana seperti garam, lada, dan penyedap. Minyak untuk menggoreng, kemasan aman dan higienis, yaitu box dan kertas minyak, serta plastik saus. Semua bahan dipilih agar menghasilkan dimsum yang kualitasnya konsisten dan lezat di setiap gigitannya. Yang keempat yaitu timeline operasi bulanan. Agar usaha berjalan teratur, setiap bulan dibagi ke dalam 4 minggu kegiatan utama. Pada minggu pertama yaitu perencanaan dan stok. Minggu awal digunakan untuk mengecek stok bahan baku, menghitung kebutuhan bulan belanja, merencanakan jadwal PO dan bazar, serta mengevaluasi penjualan bulanan sebelumnya. Ini memastikan produksi bulan ini berjalan lancar tanpa kekurangan bahan. Selanjutnya minggu kedua yaitu produksi dan promosi. Di minggu kedua, fokus tim beralih ke produksi sesuai jadwal PO, pembuatan konten Instagram, posting jadwal PO, menu, dan testimoni, serta mulai menarik pelanggan baru. Ini adalah minggu yang paling aktif dalam membangun minat dan perminatan. Yang ketiga, minggu ketiga yaitu distribusi dan bazar atau expo. Minggu ketiga biasanya menjadi masa paling sibuk, mengantarkan pesanan pelanggan, baik delivery langsung maupun via ojek online. Ikut bazar atau expo untuk memperluas pasar, menawarkan tester agar lebih banyak orang mengenal produk. Periode ini ideal untuk meningkatkan brand awareness dan memperbesar penjualan. Selanjutnya minggu keempat yaitu evaluasi dan perbaikan. Minggu terakhir digunakan untuk mengevaluasi penjualan, pemasaran, dan produksi, memperbaiki kekurangan, menentukan strategi berikutnya, serta mempersiapkan inovasi menu jika diperlukan. Ini adalah momen penting untuk memastikan usaha berkembang secara konsisten. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Irma Yulia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurul Aini. Kepada Nurul disilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai keuangannya. Pertama ada modal awal yaitu sebesar 400.000, yakni modal awal usaha CC Bank Dimsum sebesar 400.000 berasal dari modal pribadi anggota. Total tersebut diperoleh dari 4 anggota kelompok dengan setiap anggota memberikan kontribusi sebesar 100.000. Sistem pembagian modal ini dilakukan secara merata agar setiap anggota memiliki porsi tanggung jawab rasa kepemilikan terhadap usahanya. Seluruh modal awal difokuskan untuk kebutuhan bahan baku dalam proses produksi awal, seperti kulit dimsum, ayam, keju, bumbu, minyak goreng, dan kemasan. Peralatan produksi tidak termasuk dalam modal karena sepenuhnya menggunakan peralatan pribadi anggota tim, sehingga lebih hemat biaya. Dengan demikian, modal awal 400.000 dapat dimaksimalkan untuk operasional awal hingga proses penjualan pertama. Pembagian modal seperti ini membantu usaha berjalan tanpa pinjaman, bebas bunga, dan memberikan fleksibilitas penuh bagi tim untuk mengatur keuangan di tahap awal usaha. Kedua, adanya HPP sebesar 3.952.000. Harga pokok penjualan sebesar 3.952.000 ini merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh jumlah CC Bam Dimsum selama periode usaha. Nilai ini mencakup seluruh biaya langsung yang digunakan dalam pembuatan produksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga bahan pendukungnya. Komponen biaya yang masuk ke dalam HPP seperti adanya bahan baku utama, yaitu ada kulit lumpia, daging ayam filetnya, keju mozzarella, dan tepung, bumbu, dan telur. Bahan penolong seperti minyak goreng, saus sambal, dan saus tiram, kertas minyak, plastik saus, dan kemasan produksi. Dan terakhir ada biaya produksi langsung seperti gas atau minyak untuk menggoreng, bahan habis pakai lainnya yang digunakan untuk proses memasak. Nilai total sebesar 3.952.000 ini menunjukkan jumlah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk menghasilkan produk selama produksi tersebut. HPP ini akan dibandingkan dengan pendapatan penjualan untuk mengetahui laba kotor usaha. Semakin efisien penggunaan bahan baku dan proses produksinya, semakin rendah HPP dan semakin besar potensi laba yang diperolehnya. Pendapatan tahun pertama itu sebesar 7.120.000. Pendapatan tahun pertama sebesar
120.000 ini merupakan total pemasukan usaha Cizibam Dimsum yang diperoleh dari kegiatan penjualan selama 1 tahun, baik itu melalui pre-order maupun kegiatan bazar yang diikuti oleh tim. Nilai ini mencerminkan akumulasi dari seluruh transaksi penjualan produksi selama 12 bulan operasional. Pendapatan ini berasal dari penjualan produk gizi BAM Dimsum dengan berbagai pola pemasaran seperti ada dua yang tadi sudah dibahas, yaitu ada penjualan pre-order dan penjualan melalui bazar atau event kampus. Penjualan pre-order ini dilakukan secara rutin setiap minggu atau sesuai dengan permintaan pelanggan. Metode PO membantu memastikan produk terjual sebelum diproduksi sehingga mengurangi risiko kerugian dan bahan baku yang tidak terpakai. Penjualan melalui bazar atau event kampus, kegiatan ini biasanya menghasilkan penjualan yang lebih tinggi karena jumlah pengunjung yang besar dan daya tarik lokal. Bazar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan tahunan. Akumulasi dari kedua kanal penjualan tersebut mencapai total sebesar 7.120.000, yang menunjukkan bahwa usaha milik prospek baik potensi pertumbuhan dan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan strategi pemasaran yang tepat, peningkatan kapasitas produksi, pendapatan di tahun mendatang dapat ditingkatkan secara lebih signifikan. Yang selanjutnya ada laba bersih sebesar 2.560.000. Laba bersih sebesar 2.560.000 ini merupakan keuntungan akhir yang diperoleh oleh usaha Cizibam Dimsum selama tahun pertama setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan, khususnya untuk biaya bahan baku atau HPP selama proses produksinya. Perhitungan laba bersih didapat dari total pendapatan dikurang dengan total HPP sehingga diperoleh laba bersih sebesar 2.560.000. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan keuntungan meskipun modal awal terbatas dan kegiatan usaha baru berjalan selama 1 tahun. Besarnya laba bersih menggambarkan bahwa pengelolaan biaya cukup efisien, terutama karena pemanfaatan peralatan pribadi dan memiliki sistem PO yang sehingga meminimalkan risiko barang yang tidak terjual. Yang kedua, permintaan konsumen yang stabil, baik dari penjualan rutin PO maupun kegiatan bazar. Ketiga, usaha memiliki profit margin yang sehat, menandakan potensi dikembangkannya menjadi usaha yang lebih besar di masa depan. Laba bersih ini dapat menjadi dasar bagi tim untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kanal pemasaran, serta merencanakan pengembangan usaha pada tahun berikutnya. Dengan diperolehnya BEP sebesar 456 box, maka menunjukkan jumlah minimal produksi Cizipam Dimsum yang harus dilakukan dalam 1 tahun agar usaha mencapai titik impasnya, yaitu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya dan usaha belum untung tetapi juga tidak rugi. Artinya, jika usaha mampu menjual 456 box dimsum, maka seluruh biaya produksi HPP sudah tertutupi sepenuhnya. Dengan hal ini, usaha baru mulai mendapatkan keuntungan setelah penjualan melebihi 456 box. BEP ini menjadi target minimal tahunan yang harus dicapai untuk memastikan usaha tetap berkelanjutan. Jika penjualan tahunan direncanakan mencapai lebih dari 700 box atau seperti pada proyeksi pendapatan, maka usaha berada pada jalur aman dan menguntungkan. BP sebesar 456 box juga memberikan gambaran bahwa usaha memiliki struktur biaya yang efisien, terutama karena menggunakan peralatan pribadi dan tidak memiliki biaya sewa, sehingga titik impas relatif dapat dicapai dalam volume penjualan yang wajar. Terakhir, BEP dalam rupiah sebesar Rp2.135, yaitu menunjukkan nilai penjualan minimal per potong dimsum yang harus diperoleh agar usaha berada pada titik impas. Dengan kata lain, angka ini menggambarkan berapa banyak pendapatan per unit yang diperluas untuk menutupi seluruh biaya produksi dan operasionalnya. Jika pendapatan per pieces sudah mencapai 2.135, maka tidak ada kerugian maupun keuntungan atau usaha berada pada titik impasnya. Penjualan sebesar 2.135 per pieces ini akan menghasilkan keuntungan, sedangkan penjualan di bawah ini akan menyebabkan kerugian. Angka ini membantu dalam menentukan strategi penetapan harga atau pricing, memastikan harga jual tetap berada pada biaya minimum yang harus tertutupi. BEP rupiah sebesar Rp2.135 per pieces ini dihitung berdasarkan total biaya produksi dibandingkan dengan total unit yang dirancanakan, sehingga menggambarkan biaya minimum yang harus tertutupi per unitnya untuk memastikan usaha tetap berkelanjutan. Dengan harga jual produksi yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, maka usaha Cicibam Dimsum berada dalam posisi yang aman dan menguntungkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Aini. Baik, hadirin sekalian, sebagai penutup, sesi presentasi ini dapat kami simpulkan bahwa Cizibam Dimsum adalah usaha kuliner inovatif dengan potensi besar di pasar jajanan kekinian. Dengan harga terjangkau, konsep unik kejurumer, serta strategi digital marketing dan sistem PO yang efisien, usaha ini berpeluang
berkembang cepat. Produk mudah viral, mudah diterima semua kalangan, dan bisa diperluas ke reseller atau varian menu baru. Bisnis ini tidak hanya layak secara finansial, tapi juga menjanjikan untuk jangka panjang. Nah, peluang bisnis di sektor kuliner, khususnya jajanan kekinian, masih terbuka sangat luas seiring meningkatnya daya beli masyarakat dan dominasi tren viral di platform digital. Cici Bam Dimsum hadir sebagai usaha yang memiliki potensi pertumbuhan besar berkat operasional efisien, kebutuhan modal yang relatif kecil, serta fleksibilitas inovasi produk yang tinggi. Kedepannya, usaha ini memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh melalui kolaborasi dengan kafe, skema reseller, penjualan daring, hingga diversifikasi produk frozen food yang tahan lama. Dengan pendekatan tersebut, Cizibam Dimsum tidak hanya diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi lokal, tapi juga memiliki bagian dari solusi pangan yang kreatif, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian penutupan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.